Shalom sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, mari kita berdoa sejenak. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan nats renungan bagi kita pada saat ini tertulis pada kitab Ibrani pasal 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tema yang kita ambil dari renungan ini, kita harus berani menghampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk mendapatkan pertolongan. Sahabat rohani yang baik hati, tahta berbicara tentang otoritas dan kuasa. Tetapi kasih karunia menyampaikan gagasan tentang hikmat dan berkat. Ketika kita menggabungkan kata tahta dan kasih karunia, berbeda dengan tahta yang ada di dunia ini. Kita mendapatkan gambaran yang sempurna tentang apa yang Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja itu lakukan di kayu salib bagi kita semua demi dan untuk keselamatan kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada istilah musik yang disebut sebagai resonansi simpatis. Resonansi atau getaran simpatik adalah fenomena harmonik di mana string pasif atau benda getar merespon getaran eksternal yang memiliki kemiripan harmonis. Contoh, jika Anda memiliki dua piano di ruangan yang sama, jika Anda memainkan not pada salah satunya, seperti menekan nada C misalnya, pada salah satu piano, maka senar pada piano yang lain akan merespon secara lembut dengan not yang sama secara otomatis. Atau contoh klasik ditunjukkan dengan dua garpu tala yang di setel sama. Ketika salah satu garpu tala dipukul dan dipegang di dekat garpu tala lainnya, getaran akan terjadi pada garpu tala yang tidak dipukul, meskipun tidak ada kontak fisik di antara garpu kedua tersebut. Bukankah itu sebuah yang mengagumkan? Itulah karya manusia yang cerdas. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saya berpikir tentang dinamika musikal itu, saya berpikir tentang keajaiban dinamika spiritualitas kekristenan kita. Apa yang nats kita katakan dalam Ibrani 4 ayat 15 sampai 16, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nats ini sungguh sangat luar biasa ketika kita sebagai manusia menghadapi banyak cobaan,
mengalami suatu emosi atau ujian yang sangat berat, kita mempunyai juru selamat di surga yang juga merasakan perasaan persis seperti yang kita rasakan. Dan ketika kita mengalami pencobaan atau kesedihan, bahkan penderitaan seberat apapun, Yesus di surga bergema bersama-sama dengan kita. Maka Paulus menggemakan kisah ini dengan mengatakan, menangislah dengan orang yang menangis dan tertawalah dengan orang yang tertawa. Ketika kita terluka, ketika kita dilanda penyakit fisik atau mental, ketika kita berada dalam kesusahan, berada dalam masalah dan penderitaan, ketika kita tertatih-tatih dan lesu, bahkan telah hancur, kita punya juru selamat yang juga turut merasakan semua yang kita rasakan, dan dia ada bersama kita. Tuhan juga merasakan getaran di tempat di mana ia ada atas apa yang kita rasakan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tokoh sentral iman Kristen bukanlah Tuhan yang jauh, bukanlah roh yang cacat atau makhluk yang tidak memahami sifat manusia. Tuhan Yesus tidak hanya mengalami penderitaan, kematian dan pencobaan, tetapi ia melakukannya tanpa menyerah kepada dosa itu sendiri. Sehingga kita dapat mempertahankan iman di dalam menghadapi pergumulan, karena kita mengetahui bahwa Kristus telah menunjukkan jalan itu kepada kita. Maka ketika Kristus sepenuhnya memahami kelemahan kita dan telah mengalami kepedihan kita, kita lalu dapat berdoa. Ketika kita datang kepada Allah meminta belas kasihan, kita meminta kasih karunia, kita meminta pertolongan atau pengampunan, kita harus yakin bahwa Dia akan mengabulkan. Tidak ada yang memahami penderitaan dan kondisi kita lebih daripada Yesus. Itulah sebabnya hanya Yesus yang dapat menjadi imam besar sekaligus pengganti pembayaran atas dosa-dosa kita. Oleh karena itu, pesan renungan ini untuk kita, sahabat rohani yang baik hati, kita dapat dengan penuh keberanian menghampiri tahta sorgawi tanpa harus meragukan diterima apa tidak, diaminkan apa tidak, siapa kita atau siapa orang lain. Yang penting berani menghampiri tahta surgawi melalui doa. Tempat itu disebut tahta kasih karunia. Karena dari tahta kasih karunia inilah mengalir cinta kasih, mengalir pertolongan, mengalir kemurahan, mengalir pengampunan, kuasa rohani, pencurahan Roh Kudus, karunia-karunia rohani, buah-buah roh, dan semua yang kita perlukan dari Tuhan. Inilah seharusnya yang membuat kita yakin bahwa Tuhan ingin menjawab doa kita. Dan dengan berani menyampaikan permintaan, artinya kita sudah diterima dengan segala kekurangan kita. Yang diperlukan hanyalah satu, yaitu keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab sesuai dengan rencananya bagi hidup kita. Pada saat kita memerlukan pertolongan, datanglah ke tahta kasih karunia Allah, bahkan dengan penuh keberanian, karena Dia akan mengerti dan memenuhi apa yang terbaik bagi kita. Jangan ragu, percayalah, Tuhan Maha Baik. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi yang baik hati, sungguh kerajaan-Mu adalah tahta kasih karunia, bukan kuasa yang kejam sebagaimana kerajaan dunia ini yang sukar dijumpai, sukar bertemu dengan sang raja. Tetapi Engkau adalah raja yang sangat rendah hati, yang terbuka atas setiap orang yang datang menyerahkan segala beban persoalan hidupnya kepadamu melalui doa dan ucapan syukur di dalam Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan atas kehadiran anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dengan berani untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Lalu dengan segala kekurangan kelebihan kami curahkan semua apa yang kami perlukan. Maka Tuhan akan menjawabnya dengan penuh cinta. Terima kasih Tuhan, betapa tahta-Mu itu penuh dengan kasih karunia, sehingga kami menjadi semakin dikuatkan bahwa tidak ada di antara kami dengan persoalan-persoalan masing-masing yang tidak dirasakan oleh Tuhan sendiri di dalam Yesus Kristus. Karena itu bersama-Mu kami akan mengalami segala hal, baik suka dan duka. Untuk itulah kami bersuka cita, kami tegar, kami kuat menghadapi masalah seberat apapun, karena ada tahta kasih karunia Tuhan merespon, menjawab, memberikan solusi dari setiap persoalan apa yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang baik hati. Datanglah, hadirlah, dengarlah dan jawablah seruan yang kami sampaikan, baik seruan pribadi, keluarga, komunitas, dalam semua beban kehidupan kami. Bapa Surgawi yang baik hati, bagimulah hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.